Pernahkah kamu merasa seperti tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu katakan atau lakukan? Atau mungkin kamu merasa seperti posisimu tidak dihargai dalam pekerjaan atau hubunganmu? Dalam video ini kami akan membahas beberapa trik psikologis sederhana yang dapat membantumu mendapatkan rasa hormat yang pantas kamu terima. Trik-trik ini tidak hanya membantu dalam membangun hubungan positif dengan orang lain, tetapi juga akan membuatmu merasa lebih percaya diri dan dihargai di lingkungan sosialmu. Mendapatkan rasa hormat bukanlah hal yang mudah, terutama jika kamu belum terbiasa atau mungkin kurang memiliki kepercayaan diri. Dalam video ini, kami akan membagikan 10 trik psikologis yang dapat membantumu memperoleh rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Trik-trik ini tidak hanya mudah diikuti, tetapi juga efektif dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai dan siap untuk meningkatkan rasa hormatmu dalam hidup. Yang pertama, menunjukkan sisi terbaikmu. Kesan pertama yang kamu buat pada seseorang biasanya bertahan lama. Inilah mengapa sangat penting untuk memperlihatkan perilakumu dan bagaimana kamu tampilkan dalam dirimu. Dan meskipun penampilanmu memainkan peran besar dalam cara orang lain melihatmu, itu tidak semata-mata didasarkan pada penampilan atau pakaianmu saja. Cara kamu mendekatinya, salah satu caramu membawa diri dan keadaan pikiranmu semuanya berkontribusi pada citramu secara keseluruhan. Dan itulah yang akan diingat oleh orang lain ketika mereka memikirkanmu. Jadi, jika kamu ingin menunjukkan rasa hormat, tunjukkan sisi terbaik dari dirimu. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu dapat digunakan untuk memberimu keuntungan dalam bisnis, membuat kamu merasa lebih percaya diri, atau bahkan membantumu mendapatkan pekerjaan yang kamu cari. Jika kamu mendapatkan rasa hormat dari orang lain, penting bagimu memperhatikan isyarat nonverbal dan memastikan bahwa bahasa tubuhmu mengirimkan pesan yang benar. Postur tubuh yang baik, kontak mata, dan sikap terbuka adalah semua sinyal indera bahwa kamu percaya diri. Nyaman dengan diri sendiri juga penting untuk memperhatikan apa yang orang lakukan selama percakapan. Karena isyarat nonverbal mereka dapat memberikan sinyal apakah mereka menyukai atau apa yang mereka dengar darimu. Yang ketiga, berbicara dengan percaya diri. Jika kamu ingin dihormati dan dianggap serius, kamu perlu belajar bagaimana berbicara dengan percaya diri. Dan jika kamu pemalu atau tidak percaya diri, orang akan segera menyadarinya. Dan cara terbaik untuk memastikan hal ini tidak terjadi adalah dengan berterus terang tentang niatmu sejak awal. Ketika kamu mau berbicara dengan jelas dan percaya diri dalam pidatomu, jangan bergumam atau berbicara terlalu cepat. Itu membuat orang berpikir kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan dan dihindari. Jangan menggunakan kata-kata mengisi seperti kamu tahu segalanya. Dan sebenarnya itu membuatmu terdengar tidak yakin pada dirimu sendiri. Yang keempat, membuat orang merasa penting. Kamu dapat mendapatkan rasa hormat melalui caramu memperlakukan orang. Dan itu bukan hanya tentang bersikap baik kepada mereka. Itu tentang membuat mereka merasa penting. Dan kamu dapat melakukan ini dengan memberikan pujian yang tulus, serta menghormati minat dan bakat mereka, menunjukkan penghargaan atas pekerjaan atau ide mereka, memberikan penghargaan yang pantas dengan memperhatikan orang lain dan memberi mereka pengakuan yang pantas mendapatkannya. Kamu akan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan semua orang yang ada di sekitarmu. Yang kelima, tahu kapan harus berhenti bicara. Ketika membangun hubungan baik dengan orang lain tidak cukup untuk mengetahui bagaimana cara bicara, tetapi kamu juga harus tahu kapan harus berhenti bicara. Jika kamu ingin orang menganggapmu serius, maka dengarkanlah lebih banyak dan kurangi berbicara. Itu adalah aturan sederhana tetapi banyak orang gagal mempraktekannya. Dan jika mereka memotongmu saat kamu sedang berbicara, tersenyumlah dengan sopan dan lanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yang keenam, kembangkan suasana misteri yang ada di sekitar dirimu. Rasa hormat tidak diperoleh dengan putus asa untuk mendapatkan perhatian atau menyombongkan diri. Menyombongkan diri juga tidak diperoleh dengan memberitahu orang lain tentang kekurangan dan masalahmu. Jika kamu ingin dihormati, sebaiknya jangan terlalu bersemangat untuk diperhatikan. Alih-alih kembangkan rasa mistikmu, orang-orang akan ingin tahu lebih banyak jika mereka merasa ada yang lebih darimu daripada yang terlihat. Yang ketujuh, dapat diandalkan. Orang-orang menghormati mereka yang dapat diandalkan. Mereka juga menghormati orang-orang yang memiliki integritas dan jangan berbohong atau menipu. Untuk menghormati perintah, kamu harus menjadi orang yang baik. Berarti kamu harus menjaga komitmenmu dan menawarkan bantuan saat dibutuhkan. Itu juga berarti kamu memberikan contoh yang baik dengan berperilaku etis dan melakukan apa yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Yang kedelapan, jangan penurut. Ada kalanya bersikap baik dan akomodatif adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian atau menyelesaikan sesuatu.
Tetapi ada perbedaan antara bersikap baik dan menjadi seorang pushover. Pushover adalah seseorang yang tidak memiliki batasan dan membiarkan orang menginjak-injak mereka. Mereka membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikan dan kemurahan hati mereka. Jika kamu ingin dihormati, apakah itu dari anggota keluarga atau rekan kerja, jangan menurunkan standar dan nilai-nilaimu agar kamu tidak merasa direndahkan. Yang kesembilan, kendalikan emosimu. Kamu mungkin pernah mendengar berkali-kali tetapi perlu disebutkan. Kamu tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi pada dirimu, tetapi kamu dapat mengontrol bagaimana kamu merespons. Ini bukan tentang menjadi robot atau orang yang berdarah dingin. Ini tentang mampu mengendalikan emosimu dan tidak membiarkannya mengendalikanmu. Cobalah untuk menghindari membiarkan orang lain melihatmu marah atau bingung. Jika kamu dapat mempertahankan sikap tenang di bawah tekanan, orang akan melihat seberapa kuat dan teguh kamu, yang merupakan sesuatu yang pasti akan mendorong rasa hormat orang lain terhadapmu. Yang ke-10, bertanggung jawab atas hasil dan tindakanmu. Mudah untuk membuat alasan dan kamu akan selalu menemukan alasan mengapa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi jika kamu ingin dihormati, hindari membuat alasan dan jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesalahanmu. Kegagalan atau kekurangan mengambil tanggung jawab berarti bertanggung jawab atas tindakanmu dan menghadapi konsekuensi dari keputusanmu. Orang-orang menghormatimu yang mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus serta belajar dari pengalaman. Kamu berusaha untuk berbuat lebih baik di lain waktu. Dan rasa hormat adalah bagian yang terpenting dari hubungan pribadi dan profesional. Ketika orang lain menghormatimu, mereka lebih cenderung mendengarkan apa yang kamu katakan dan mendukung pendapatmu, serta membantumu dengan cara apapun yang mungkin tampak seperti pernyataan yang jelas. Tetapi untuk dihormati, seseorang harus terlebih dahulu layak untuk dihormati. Artinya, jika kamu menginginkan seseorang yang menaruh rasa hormat padamu, kamu harus mendapatkannya melalui tindakan ketika kamu menghormati orang lain. Dalam kata lain, orang lain akan menghormatimu sebagaimana kamu menghormati orang lain.